Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar habis 10 mitos dan kesalahan paling umum yang sering banget menjebak mahasiswa dan peneliti di bidang computing atau ilmu komputer. Kalau kamu sekarang lagi pusing nyusun skripsi, tesis, atau disertasi, wah, kamu ada di tempat yang pas. Anggap saja ini panduan survival kamu. Kita akan luruskan salah kaprah yang sudah mendarah daging, supaya kamu bisa bebas dari siksaan revisi yang gak ada habisnya. Yuk kita mulai. Nah, buat perjalanan riset kita hari ini, agendanya simple. Pertama, kita bahas tujuan asli riset computing, lalu cara merumuskan masalah ilmiah, menaklukkan studi literatur, menghindari jebakan waterfall, dan terakhir, etika penulisan serta publikasi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, tujuan asli penelitian computing. Nah, sebelum kamu mulai ngetik satu baris kode pun, mindset ini wajib banget diubah. Sering banget nih ada ekspektasi kalau riset komputer itu ujung-ujungnya harus bikin aplikasi, website, atau software yang keren. Akibatnya apa? Fokus kamu jadi salah arah. Padahal realitasnya tujuan utama kamu itu ya memberikan kontribusi pada pengetahuan ilmiah, bukan sekedar bikin produk jadi buat dipakai masyarakat. Beda banget kan? Ada satu kutipan yang pas banget buat ngejelasin ini. Intinya begini, software itu bukan tujuan akhir, tapi cuma alat uji. Beneran deh. Kamu boleh-boleh aja bikin software, tapi tujuan satu-satunya ya cuma buat ngetes ide penelitian kamu. Anggaplah kamu lagi neliti algoritma Decision Tree C4.5. Dosen penguji itu nggak akan peduli seberapa estetik antar muka aplikasinya. Yang mereka cari tahu adalah gimana kamu berhasil membuktikan kelemahan algoritma itu dan ngasih solusi modifikasinya buat ningkatin akurasi. Itu baru research. Terus, ini nyambung ke mitos publikasi. Banyak yang mikir, oh, kalau saya bikin aplikasi buat bantu administrasi rumah sakit, pasti gampang masuk jurnal karena bermanfaat. Jangan salah. Kenyataannya, jurnal bereputasi itu cuma peduli sama yang namanya kebaruan metodologi atau novelty. Kalau kamu cuma nerapin metode lama di tempat baru, ya sorry to say, itu nggak cukup kalau nggak ada perbaikan di metode itu sendiri. Masuk akal ya? Sip. Sekarang, setelah mindset kita lurus, kita lanjut ke bagian kedua, merumuskan masalah ilmiah. Poin ini benar-benar krusial. Seringkali kita bingung, mana sih masalah sosial, mana masalah ilmiah. Contohnya nih, kemacetan lalu lintas. Kemacetan itu murni masalah sosial, masalah sehari-hari. Nah, masalah ilmiahnya bukan macetnya itu, tapi fakta bahwa metode lampu lalu lintas statis yang dipakai sekarang itu gagal beradaptasi sama perubahan volume kendaraan. Disitulah tugas kamu, mengubah sudut pandang dari sekedar masalah di jalanan jadi kelemahan metodologi. Biar gampang, bayangin proses ini kayak corong. Mulai dari masalah sehari-hari, terus cari tahu kebutuhan solusinya apa. Habis itu, petakan metode apa saja yang udah ada, misalnya support vector machine. Terus, ini yang paling penting, cari kelemahan metode itu. Misalnya, milih parameternya susah nih, bikin akurasinya nggak stabil. Nah, itu dia. Itu research gap kamu. Terakhir, baru deh kamu ajuin metode usulan buat nutup gap tadi. Contohnya pakai particle swarm optimization buat ngatur si parameter. Saya suka banget ilustrasi dari Matt Might soal PhD yang ngingetin kita kalau riset itu nggak harus berskala besar, tapi harus fokus dan mendalam. Jangan kemakan mitos kalau ngegabungin AI, Big Data, IoT, dan blockchain dalam satu judul itu bakal bikin riset kamu kelihatan canggih. Wah, justru itu malah bikin fokusnya ambyar. Mendorong satu batasan kecil saja di bidang metodologi secara spesifik, itu nilainya jauh lebih tinggi. Oke, lanjut ke bagian ketiga, menaklukkan studi literatur. Bagian ini sering banget bikin pusing kan karena tumpukan jurnal kan, apalagi ada kesalahan fatal yang sering kejadian di bab 2, yaitu menu-menuhin bab ini pakai definisi dari buku cetak. Tahu kan, nulis panjang lebar soal apa itu sistem, apa itu data, tonong jangan lakuin ini. Bab 2 itu arena kamu buat memetakan state of the art. Kamu harus membandingkan dan mengkritisi penelitian-penelitian terbaru buat ngebuktiin kalau research gap yang mau kamu angkat itu emang belum diselesaikan sama peneliti lain. Dan kalau ngomongin soal baca literatur, emang butuh seberapa banyak sih? Biar ada bayangan, untuk S1 kamu butuh baca sekitar 20-70 paper. S2 sekitar 70-200 paper. Nah, buat yang S3, siap-siap aja nyelam di 200-700 paper. Kedengarannya gila kan? Tapi percaya deh, rasa pusing itu sebenarnya bukan karena jumlahnya yang banyak, tapi murni karena kamu belum nyusun petanya secara sistematis. Terus gimana solusinya? Jawabannya ada di Matrix Systematic Literature Review. Daripada baca acak terus pusing sendiri, coba deh pecah setiap paper ke dalam tabel. Bikin kolom buat bidang, masalah, metode, dataset, dan gapnya di mana. Dengan begini, kamu bisa langsung lihat lobang yang terlewat sama peneliti lain.
Tiba-tiba, baca 100 paper bukan lagi beban, tapi malah kayak lagi nyusun puzzle peta harta karun buat nemuin novelty kamu sendiri. Seru kan? Keren! Sekarang kita bahas bagian keempat, menghindari jebakan waterfall. Ini jebakan metodologi yang paling merata korbannya. Kita harus pisahin dua hal ini baik-baik. Waterfall, Agile, Scrum, itu semua metodologi pengembangan software buat bikin produk di industri. Tapi kalau eksperimen, itu metode riset ilmiah buat menguji hipotesis. Gampangnya gini, waterfall itu ngatur gimana cara kamu ngoding, bukan gimana kamu melakukan sains. Jangan sampai tertukar ya. Jadi, apa dong yang dicari sama reviewer jurnal di bab metodologi kamu? Sejujurnya, mereka sama sekali nggak peduli sama fase planning atau implementation dari aplikasi kamu. Yang mereka cari itu desain riset yang kuat, objek dan dataset yang jelas, gimana cara kamu ngumpulin datanya, skenario eksperimen, dan pastinya metrik evaluasi ilmiah yang ketat, kayak F1 score atau AUSI. Intinya ganti tahapan ngoding kamu dengan parameter sains yang bisa diukur. Gak kerasa, kita udah sampai di tahap pamungkas, bagian kelima, etika penulisan dan publikasi. Di tahap merangkai hasil ini, ada satu anggapan yang sering keliru. Banyak yang mikir copy-paste paragraf dari paper lain itu aman asalkan kita taruh sitasinya. No way! Itu tetap aja plagiarisme teman-teman. Realitasnya, sitasi yang etis itu mengharuskan kamu buat memparafrase dan menyintesis. Jadi, pahami dulu ide dari sumber aslinya, baru deh kamu tulis ulang pakai gaya bahasa dan alur berpikir kamu sendiri untuk memperkuat argumen risetmu. Satu lagi jebakan yang cukup bahaya, praktek salami publication. Ini tuh memecah satu hasil eksperimen kecil jadi beberapa bagian, terus dikirim ke banyak jurnal berbeda. Jangan lakuin ini ya, ini benar-benar melanggar etika. Alur yang benar itu, dari satu masalah penelitian besar, muncul beberapa pertanyaan riset. Dari situ, kamu eksplorasi berbagai metode yang menghasilkan kontribusi ilmiah unik. Aturan emasnya, satu paper itu untuk satu kontribusi unik. Jangan pernah menduplikasi eksperimen yang sama demi nambah jumlah publikasi. Nah, setelah kita bedah tuntas 10 mitos ini, coba deh renungin sejenak dan lihat lagi topik skripsi, tesis, atau disertasi kamu sekarang. Tanyain jujur ke diri sendiri. Apakah kamu lagi sibuk nyoba bikin sebuah produk, atau kamu benar-benar lagi nemuin sebuah pengetahuan baru? Jawaban kamu di sini bakal sangat menentukan ke arah mana kualitas akademik kamu nanti. Semangat terus berinovasi secara ilmiah, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.